Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan orientasi P3K Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Cirebon mengenai rencana aksi perubahan. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Mistari. Saat ini saya bertugas di unit kerja Puskesmas Waruroyom dan saya tergabung dalam angkatan 1. Mari kita mulai pembahasannya. Pada bab 1 pendahuluan, ada 3 poin utama yang melandasi laporan ini. Poin pertama, latar belakang. Pemerintah Kabupaten Cirebon berkewajiban melakukan orientasi bagi rekrutmen P3K berdasarkan keputusan Kepala RLAN nomor 289/PDP.07/2022 tentang pedoman orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Poin kedua, maksud dan tujuan. Orientasi ini bertujuan agar kami mampu memahami orientasi, mengenal nilai dan etika instansi pemerintah dalam mendukung tugas jabatan demi visi misi organisasi, serta mampu mengaktualisasikan nilai dasar ASN berakhlak. Poin ketiga, waktu dan tempat. Pelaksanaan orientasi dilakukan di tempat kerja masing-masing menggunakan metode blended learning terhitung mulai tanggal 25 Mei tahun 2026 sampai dengan 30 Juni tahun 2026. Masuk ke bab 2 mengenai nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon. Seluruh gerak dan program kerja yang direncanakan harus selaras dengan arah pembangunan daerah. Visi Kabupaten Cirebon, terwujudnya Kabupaten Cirebon berbudaya, sejahtera, agamis, maju dan aman. Misi Kabupaten Cirebon, terdapat 5 misi utama untuk mencapainya, yaitu mewujudkan Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis, maju, serta aman. Selanjutnya pada poin B.2 mengenai SOTK OPD atau unit kerja. Bagian struktur perangkat daerah Kabupaten Cirebon ini mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2025. Di sini terlihat alur koordinasi dan pertanggungjawaban yang jelas, mulai dari tingkat bupati dan wakil bupati, sekretariat daerah, staf ahli, badan, inspektorat, kecamatan, hingga dinas-dinas terkait termasuk Dinas Kesehatan yang menaungi unit kerja saya. Pada bagian B3 mengenai manajemen kepegawaian dan penilaian kinerja P3K, terdapat aspek esensial yang harus dipatuhi oleh setiap aparatur, yaitu pengadaan, penilaian kinerja, disiplin, hak, serta penerapan core value ASN berakhlak. Nilai berakhlak yang wajib kami aktualisasikan meliputi berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Sekarang kita melangkah ke bab 3 tentang nilai dan etika OPD. Poin C1, membahas rencana strategis Puskesmas Waruroyom. Strategi ini merupakan langkah konkret berisi program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi dengan rujukan strategi fokus manajemen. Strategi dan arah kebijakan di Puskesmas Waruroyom mengacu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon serta strategi RPJMD pemerintah Kabupaten Cirebon guna mewujudkan tujuan dan sasaran internal Puskesmas Waruroyom sendiri. Inilah struktur organisasi dan data kerja Puskesmas Waruroyom. Selanjutnya pada bagian C3 mengenai tupoksi P3K. Manajemen tupoksi P3K di Puskesmas Waruroyom untuk jabatan saya selaku pengadministrasi perkantoran berfokus penuh pada kelancaran operasional pelayanan. Rincian tugas pokok saya meliputi pengelolaan surat dan naskah, pengarsipan,
penginputan data, administrasi umum, serta pelayanan informasi. Secara spesifik, uraian tugas tersebut mencakup pengelolaan surat, manajemen arsip, dan dukungan administrasi. Fungsi jabatan ini dijalankan dengan mengacu pada prinsip manajemen modern demi mendukung kinerja instansi yang bersifat rutin, teknis, analisis, dan interpersonal. Mari kita masuk ke bab inti, yaitu bab 4, rencana hasil kerja P3K. Di sini saya menyusun rencana aksi perubahan berupa program digitalisasi layanan. Kegiatan 1. Edukasi, instalasi, dan aktivasi akun mobile JKN kepada pasien di ruang tunggu. Tujuannya memastikan setiap pasien JKN memiliki dan mandiri mengakses aplikasi mobile JKN. Indikator penilaiannya adalah minimal 80% dari total sampel pasien harian yang belum punya aplikasi berhasil registrasi dan pasien memahami cara login. Waktu perolehannya adalah triwulan 2 bulan Juni sampai Juli 2026. Kegiatan 2, pendampingan pengambilan antrian online. Tujuannya untuk mengurai penumpukan antrian fisik di loket pendaftaran dan mempercepat alur masuk pasien. Indikator keberhasilannya adalah peningkatan persentase utilitas antrian online Vaskes mencapai target BPJS, misalkan 60-70% dari total kunjungan, serta masuk waktu loket menjadi kurang dari 10 menit. Waktu pencapaiannya sama, yaitu triwulan 2 tahun 2026. Melanjutkan bab 4, rencana hasil kerja. Kegiatan ketiga, sosialisasi fitur sekunder aplikasi, screening riwayat kesehatan, telehealth, perubahan data. Target kinerjanya meningkatkan kesadaran pasien akan fasilitas digital, non-tatap muka, dan pemenuhan rapor mutu Vaskes. Indikatornya minimal 50% pasien yang diedukasi melakukan screening kesehatan tahunan via aplikasi mobile JKN, serta berkurangnya komplain terkait kartu fisik hilang atau tertinggal. Waktu perolehannya triwulan 2 bulan Juni ke Juli. Kegiatan 4, penyelesaian kendala teknis atau troubleshoot aplikasi seperti lupa password, nomor HP tidak sesuai, error sistem. Tujuannya menjamin kelancaran pasien mengakses layanan digital tanpa hambatan teknis yang lama. Indikator 100% kendala ringan selesai langsung di tempat, dan kendala sistemik seperti data tidak sinkron segera diteruskan ke pihak berwenang. Target pelaksanaan dari bulan Juni sampai Desember 2026. Terakhir, kita sampai pada bab 5, penutup. Kesimpulannya, melalui orientasi P3K ini, kami mendapatkan kejelasan dalam pengenalan tugas pokok, fungsi, serta keselarasan terhadap visi misi daerah. Orientasi ini memberikan motivasi dan bekal berharga bagi rekan-rekan P3K agar mampu berkontribusi nyata dalam membawa perubahan dan kemajuan di bidang kesehatan Kabupaten Cirebon. Harapan kedepannya, kami berkomitmen penuh untuk terus beradaptasi, berkolaborasi, dan berdedikasi dalam mendukung visi misi instansi. Kami ingin memberikan pelayanan dengan sepenuh hati, serta mengedepankan etika profesi demi mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera, agar kehadiran kami selalu berguna bagi instansi dan masyarakat luas. Demikianlah paparan laporan orientasi dan rencana aksi perubahan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.